Halo cuan troopers, hari ini kita akan membahas economic cycle. Ekonomi layaknya sebuah roda, tentunya ada titik di mana dia di atas dan ada titik di mana dia berada di bawah. Nah, economic cycle ini yang kita sebut sebagai fase-fase di mana pasar sekarang sedang bergerak. Nah, fase yang pertama dari economic cycle adalah resesi. Resesi adalah kondisi pasar di mana GDP atau Gross Domestic Product suatu negara mengalami minus secara 2 kuartal berturut-turut. Apa saja penyebab dari resesi? Mengapa suatu market bisa mengalami fase yang kita sebut sebagai resesi? Yang pertama bisa disebabkan oleh guncangan ekonomi, contohnya seperti pandemi COVID-19 ini. Siapa yang tahu bahwa penyebaran COVID akan seluas ini dan akan berdampak sebesar ini? Akibat dari COVID, banyak sekali bisnis yang operasionalnya terganggu, banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK yang kemudian menyebabkan melemahnya buying power dari masyarakat. Yang kedua, banyak sekali perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat dari COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, tentu saja perusahaan tetap memiliki biaya operasional. Tapi akibat COVID ini, biaya operasional tersebut tidak menghasilkan profit yang sesuai. Nah, akibat yang ketiga dari kemungkinan terjadinya resesi ada di aset bubble. Bubble seperti yang kita tahu, contohnya bisa kita ambil dari dot-com bubble. Apa yang terjadi pada dot-com bubble? Pada saat itu, semua saham-saham yang berhubungan dengan teknologi dan internet harganya melonjak naik sangat tinggi. Sampai akhirnya valuasinya sudah terlalu tinggi dan akhirnya terlalu mahal. Pada akhirnya, harga-harganya pun jatuh dan berkurang hampir 90%. Itu yang terjadi pada saat bubble dan kemungkinan menyebabkan resesi. Nah, kemungkinan yang keempat ada di terjadinya inflasi yang terlalu tinggi. Nah, penyebab yang terakhir bisa jadi karena perkembangan teknologi. Itu bisa menjadi penyebab-penyebab dari resesi. Mengapa market hancur saat ekonomi mengalami resesi? Seperti yang kita tahu, tentunya orang-orang akan mulai memindahkan aset mereka ke aset-aset yang lebih aman atau lebih low risk. Contohnya, mereka akan memindahkan aset mereka ke obligasi, ke emas, ke properti. Aset-aset yang tidak fluktuatif sifatnya. Nah, seperti yang kita tahu, 48% dari investor kita adalah investor asing. Tentunya banyak sekali investor asing yang akan keluar dari market kecil seperti Indonesia ini. Bisnis-bisnis sudah mulai tidak menarik secara laporan keuangan, secara valuasi. Mereka menjadi tidak menarik saat market sedang mengalami resesi. Akhirnya banyak juga investor lokal yang akhirnya takut dan cabut dari saham. Setelah ekonomi mengalami yang namanya fase resesi, tentunya ekonomi harus mengalami yang kita sebut namanya dengan fase recovery atau fase di mana ekonomi sudah mulai pulih. Nah, apa saja tanda-tanda yang bisa kita lihat dari recovering economy? Salah satu yang bisa kita lihat adalah produksi barang-barang tahan lama dan barang modal. Barang-barang tahan lama dan barang modal bisa kita sebut juga dengan barang-barang yang sifatnya lebih sekunder atau tersier. Pada saat produksi seperti barang-barang seperti ini sudah mulai, tentunya artinya banyak sekali orang yang sudah mampu beli dan demand-nya sudah ada. Karena tentunya pada saat market sedang recovering, orang sudah mulai berpenghasilan kembali, pekerjaannya sudah mulai stabil kembali, bisnis-bisnis sudah mulai menerima pemasukan, dan itu akan berdampak ke seluruh ekonomi.